Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang apakah ahli waris wajib membayar hutang pewaris. Ada seseorang yang menghubungi saya dan bercerita gitu ya tentang kasusnya. Pada saat seseorang meninggal, dia bertanya gitu ya, pada saat seseorang meninggal, misalnya seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri serta 2 anak. Nah, suami tersebut meninggalkan beberapa aset dan juga hutang. Pertanyaannya adalah apakah istri dan 2 orang anak ini yang adalah ahli waris wajib membayar hutang dari si suami tersebut. Oke, jadi warisan itu adalah kekayaan yang sebelumnya adalah milik pewaris dan kini berpindah kepada para ahli waris gitu ya. Nah, kekayaan yang dimaksud adalah berupa hutang piutang atau aktiva maupun pasiva gitu ya, yang adalah hak dan kewajiban dari si pewaris. Jadi dalam hal ini kalau ditanya tentang hutang, ya hutang itu juga adalah warisan yang dimiliki oleh si pewaris. Nah, pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dengan jelas mengatur bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan antara siapa yang berhak menjadi ahli waris dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan gitu ya. Nah, ini kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan. Lengkapnya bunyinya begini, para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain seimbang dengan apa yang telah diterima masing-masing dari warisan itu. Nah, dengan pasal 1100 yang sudah saya jelaskan tadi itu, dengan demikian bahwa yang kemungkinan bisa terjadi adalah si hutang pewaris itu harus dibayarkan oleh si ahli waris begitu ya. Nah, tapi ada sangat kemungkinan yang bisa terjadi adalah bahwa hutang pewaris ini jauh lebih besar melebihi harta dari pewaris atau jauh lebih besar daripada aset-aset dan uang yang ditinggalkan oleh si pewaris gitu ya. Dan aset-aset ini sebenarnya tidak cukup untuk melunasi hutang pewaris. Nah, mengenai hal ini pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa barang siapa yang memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah mereka menerima secara murni ataukah mereka menerima dengan istimewa, untuk merinci harta peninggalan itu ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir gitu ya. Jadi si ahli waris ini punya hak untuk berpikir dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Nah, di sini jelas ya, jadi di pasal 1023 itu menjelaskan bahwa kita diberikan hak untuk berpikir atau mempertimbangkan apakah dengan keadaan aset yang lebih sedikit daripada jumlah utang, kemudian kita berpikir untuk atau kita pertimbangkan untuk tidak menerima seluruh warisan itu gitu ya. Nah, kalau memang itu dilakukan, maka kita bisa mengajukan atau membuat pernyataan tolak waris dan harus mengurusnya di pengadilan negeri gitu. Nah, pasal 1032 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa para ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu gitu ya. Dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua barang-barang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat. Jadi barang-barang para ahli waris ini istilahnya gini, tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan dan dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu sendiri kayak gitu ya. Jadi si ahli waris ini tidak harus membayar hutang-hutangnya itu berdasarkan barang-barang yang dia miliki secara pribadi. Jadi dicampur begitu ya dengan punyanya dia pribadi, tapi memang hanya terbatas dengan warisan yang memang dia peroleh.
Nah, dari dua pasal tadi, pasal 1023 dan 1032, sebenarnya kita bisa menggolongkan ahli waris ini dalam dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah ahli waris murni dan ahli waris dengan hak istimewa. Nah, ahli waris murni ini adalah ahli waris yang menerima warisan sepenuhnya, dapat dilakukan secara tegas dan bisa secara diam-diam begitu. Nah, secara tegas jika seorang dengan suatu akta otentik dan atau akta di bawah tangan menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Dan secara diam-diam jika seorang ahli waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut. Nah, hal ini juga diatur dalam pasal 1048 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang kedua adalah ahli waris dengan hak istimewa. Artinya bahwa ahli waris mau menerima warisan kalau memang semua isinya adalah hak dan tidak ada kewajibannya gitu ya. Seperti harus membayar hutang, pewaris, dan lain sebagainya begitu. Nah, menurut pasal 1050 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan yang diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan gitu ya. Sedangkan menurut pasal 1029 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa apabila ia hendak memilih jalan ini jadi ahli waris dengan hak istimewa, maka si ahli waris ini harus menyatakan kehendaknya pada panitera pengadilan negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya, apakah memang ahli waris wajib membayar hutang pewaris. Nah, kalau memang dia menyatakan secara diam-diam atau secara langsung bahwa ia adalah ahli waris, maka benar dia harus membayar hutang pewaris begitu ya. Tapi kalau ada yang bertanya, saya nggak mau gitu ya, dan saya ingin menolak menjadi ahli waris, maka secara undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya seseorang dapat menerima maupun menolak begitu ya, dia dapat menolak warisan tersebut gitu ya. Ini diatur di dalam pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Jadi tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Artinya bahwa ketika seseorang menolak warisan yang jatuh ke dirinya gitu ya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dan dengan cara penolakan tersebut harus diurus di pengadilan negeri untuk kemudian dicatatkan di pengadilan. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.